cinta air gak? Iya. Iya betul. Mas Abe cinta air gak? Cinta namanya udah ada Bahari. Oh iya benar juga ya. Udah kalau Mas Abe cinta air udah self love ya. Udah cinta diri sendiri juga. Nadine? Gak lihatnya ada insangnya nih. Ada insangnya ada, ya. Ada sirip-siripnya insang. Wow, bener-bener. Badan kita kan dari air kan. Betul. Jadi pasti cinta air. 80% ya katanya dari air. 70-80 ya. 70-80%. Saya ke Pak Saparis terlebih dahulu. Daerah aliran sungai. Apa yang harus kita ketahui mengenai daerah aliran sungai dalam kaitannya dengan mengapa kita harus menjaganya? Kita bicara pendayagunaan, kita bicara konservasi, kita bicara pengendalian daya rusak. Itu harus ada pendekatannya, harus menggunakan DAS. Kenapa? Tadi kalau nggak salah dari Forum Air Indonesia ya, Prof. Indiatmo menyampaikan mengenai delta Q. Nah, itu harus DAS yang dipakai. Kemudian tadi disampaikan juga sejak anak-anak SMA tadi menyampaikan mengenai hulu sampai dengan hilir. Tadi Pak Menteri PU juga bicara mengenai hulu sampai dengan hilir. Itu juga pendekatannya adalah DAS. Memang ada kemungkinan transboundary, jadi pemanfaatan air yang melintas DAS. Tapi hitung-hitungannya harus dalam unit DAS. Jadi itu yang saya kira menjadi penting mengapa kita bicara sumber daya air tadi menggunakan pendekatan daerah aliran sungai. Mas Abe, saya mau tahu mengenai World Clean Up Day. Ini kalau sederhananya sebuah aksi gitu ya Mas Abe ya. Tapi ternyata saya lihat tadi dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di World Clean Up Day. Ini bukan sekedar membersihkan hari itu bersih besoknya entah jadi apa. Tapi ikut mengubah kita masyarakat perilakunya agar ya jangan nyampah lagi juga. Kesadaran juga untuk mengatasi sampah. Boleh cerita dong khususnya buat kita yang masih belum terlalu memahami World Clean Up Day ini apa sih targetnya dan apa yang sudah dilakukan? Jadi kalau dari kita itu sebenarnya World Clean Up Day itu kita mempunyai kayak tahap perubahan perilaku ya. Memang kita lakukan awalnya itu pengen memantik kalau Indonesia kita dari dulu atau bahkan sekarang masih sering menemukan ya orang Indonesia tuh yang kayak sering buka mobil jendelanya tuh langsung buang gitu ya. Atau misalnya orang tinggal di das ya di pesisir ataupun di samping sungai itu ya they treat water mereka yang melakukan air ataupun lingkungan itu seperti tempat tong sampah gitu. Jadi semua tuh dibuang semua di situ kan. Nah, kita pengennya dengan adanya gerakan ini bisa memantik orang yang belum sadar jadi mulai sadar, terus kita juga pengen yang orang udah mulai sadar jadi lebih sadar lagi. Akhirnya mereka yang dari sudah sadar ini mereka jadi bisa kayak menyebar kesadaran. Saya mau beralih ke Nadine. Nadine juga ini sudah terlibat lama dengan Sea Soldier-nya dan tampaknya sudah menjadi lifestyle-nya gitu ya. Dia selalu mengusung pesan untuk pelestarian lingkungan. Aksi pertama dulu apa nih yang membuat akhirnya ya sampai sekarang ya terlibat terus dalam pelestarian lingkungan? Aksi pertama pada saat lagi traveling jadi smart traveler. Jadi sampahmu ya bukan sampah daerah itu, bawa pulang lagi lah gitu. Atau kantongin dulu lah dalam tas, jangan buang sembarangan. Gitu. Jadi aksi pribadi pun aksi pribadi yang paling penting. Nanti mulai meluas tuh tempat kerja, sekolah, terus baru sadar kalau penumpukan sampah yang paling tinggi itu dari mana sih? Dari rumah. Apalagi udah jadi ibu-ibu ya, tambah banyak sampahnya ya gitu. Jadi pada saat pandemi kita coba pengomposan, kemudian memilah sampah. Sampai sekarang satu kompleks semuanya yang kurang lebih 100 kakak, kita pemilahan sampah sesuai kategori dan diambil sesuai kategori kerjasama dengan Dinas Kebersihan. Ngapain sih milah-milah sampah orang nanti juga dijadiin satu kok. Ya. Itu harus diubah. Dan itu akan berhubungan dengan air bersih. Karena memang sangat bahaya sekali ya saat sampah dijadiin satu. Apalagi yang B3 ya. Semua tuh kayak baterai, terus apalagi tuh kayak semua yang litium-litium lah. Itu akan turun ke tanah, ke air tanah. Nah air tanah itu akan balik lagi nanti ke kita sendiri. Itu harus diperhatikan. Saya rasa juga banyak dari kita ini mau berbuat lebih. Nah saya mau membuka forum, kalau ada yang mau bertanya silakan saja teman-teman yang sudah ada di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Saya ingin bertanya, tadi sempat juga ke-mention soal pemilahan sampah ya. Jadi gini, kebetulan aku juga di rumah udah mulai menerapkan untuk memilah ketiga jenis sampah. Tapi sayangnya selama beberapa bulan di rumah aku menerapkan hal tersebut, ujung-ujungnya tuh ketika diangkut oleh tukang sampah itu dijadiin jadi satu mobil gitu loh, dan tidak ada pembagian jenisnya sendiri seperti itu. Nah hal ini membuat terutama dari keluarga saya yang menerapkan itu sendiri,
jadi merasa sia-sia gitu. Ngapain capek-capek pisah-pisahin sampah, toh akhir-akhirnya juga dijadiin satu, gak usah jauh-jauh ke tempat pembuangan sampah, bahkan di mobil yang ngangkut ya aja pun disatuin kayak gitu. Nah kalau seperti ini maksudnya dari kami sendiri sudah mulai aksinya, tapi tidak mendukung nih gitu dari dari aparat yang lain dan segala macamnya seperti itu. Kira-kira ada gak ya solusi atau baiknya gimana seperti itu? Terima kasih. Oke, thank you Olivia. Kalau aku ngelihat secara konkret ya di lingkungan aku ya, dari cuma 1-2 rumah jadi sekarang 100 rumah melakukan hal yang sama. Dan yang bisa aku tangkap juga caranya adalah dengan cara apa yang tidak benar ditunjukin ke permukaan. Seperti grup WhatsApp gitu ya di kompleksku. Jadi siapa yang tidak buang sesuai kategori langsung di blast. Oh, viralkan Kan juga ya. Viralkan tapi di dalam juga. komplek gitu ya. Viralkan juga. Jadi efek jera atau guilty pleasure-nya itu kita angkat Peer sebenarnya. pressure gitu ya. Itu penting banget sih. Dan di Indonesia kayaknya juga harus seperti itu. Tapi memang rada sulit buat kita kalau tidak ada keterlibatan dari pemerintah. Oke. Tidak ada pilar-pilar yang kuat. Itu susah banget. Apalagi ingin sebuah gerakan yang besar itu. Tapi memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Big step ini pasti dimulai dari langkah yang sederhana. Langkah kecil. Langkah kecil, langkah besar. Sama seperti aku dari aku kerjain sendiri. Kemudian aku mencoba gandeng dengan Yayasan Sea Soldier. Sekarang di 15 kota. Tapi tetap harus small step dulu. Yang bisa kita lakukan itu adalah hal-hal preventif dari rumah kita. Jadi kalau bisa kita udah pilah takut dicampur sama si tukang sampahnya misalnya ya. Itu biasanya yang saya lakukan itu adalah kalau misalnya organik itu saya pisahin, saya composting ataupun BSF atau apapun itu udah terpisah. Jadi itu udah nggak akan diserahkan ke tukang sampah. Karena saya tahu mereka juga tidak akan mampu untuk mengolah itu. Dan kita juga harus tahu komposisi sampah kita di rumah tangga itu 60-70% itu organik. Jadi kalau teman-teman hanya memisahkan itu aja, tidak di store itu udah membantu banget. Jadi tinggal 30%. Nah sisanya itu 30% itu bisa kasih ke tukang sampah karena kalau itu udah terpilah pun itu akan berguna untuk mereka jual ataupun kasih ke pemulung ataupun solusi yang lain itu adalah kirim ke bank sampah ataupun perusahaan daur ulang. Jadi dari kita lakukan 2 itu aja mungkin resiko kita tinggal 10%. Jadi kita hanya tinggal sisa 10%. Jadi itu udah push sebanyak itu yang kita prevensi gitu, yang kita hadang dari rumah. Jadi itu mungkin solusi yang saya bisa kasih yang memang itu saya juga lakukan secara pribadi. Jadi menurut aku tuh bisa lakukan hal-hal yang konsisten di diri kamu. You don't care about other people. Jangan perhatiin orang luar itu ngapain, dia yang buang sampah, tetangga ini, tuh. Kita tuh nggak bisa ngubah apapun kok kita sendiri tuh belum konsisten. Jadi kuncinya di situ. Ketika kita konsisten, keluarga kita juga akan kena, teman dekat kita juga akan kena. Dan orang sekitar kita juga akan kena. Misalnya kita ke supermarket bawa tote bag. Mungkin pelanggan di belakang juga ke-remind kan, dia bawa tote bag. Itu hal-hal subliminal yang kayak orang tuh kayak perhatiin dan enggak gitu. Masukan dari Pak Saparis bagaimana Pak? Mungkin memang tadi bicara soal puntung rokok juga, sampah yang mempengaruhi daerah aliran. Kita kan bicara soal air, pentingnya air dan menjaganya. Ini begitu berpengaruh Pak, sampah-sampah tersebut. Dan efeknya kan seperti apa sebenarnya kalau kita biarkan terus begitu? Ya jelas merusak pasti. Begini, terkait juga tadi pemanfaatan sampah untuk konservasi air. Jadi kan yang low value plastik itu jadi ciki atau apa, yang itu kan bisa diolah untuk sumur resapan, kerangka sumur resapan. Jadi sebetulnya kalau itu diolah, jadi ada circular economy yang digerakkan di situ, kemudian dia cukup dipakai untuk konservasi air. Sedikit juga tadi Mbak Nadine bicara mengenai air yang tersisa. Sewaktu saya diminta, saya dengan Pak Amron kalau nggak salah, di Wantanas waktu itu Pak Amron ya. Itu waktu rapat di hotel saya lupa, saya sampaikan, bapak-bapak itu ada brigjen, ada mayor jenderal, ada kolonel, begitulah. Bapak-bapak saya pernah tinggal di daerah kayak Libya, di Kenya, yang tidak ada air begitu. Saya ngerasain betul tanpa air. Nah, kemudian biasanya kalau rapat kan kita ada air minum segini ya Mas ya? Iya. Kalau ada itu ya dihabiskan, kalau enggak ya dibawa pulang. Itu orang yang sudah menyadari berharganya yang kecil tadi. Ini tidak menjadi perhatian. Di Kenya kan kita dengar namanya Camel Caravan. Itu kan karena perpindahan penduduk gitu, karena mencari air dan di sana menjadi bentrok, perang. Kembali ke tema sekarang kita Water for Peace begitu. Water for Peace ini tidak akan terjadi kalau Water for Shared Prosperity yang buat Water Forum besok itu bisa terwujud. Jadi sebetulnya ultimate goal-nya ini
rekomendasi antaranya ada yang besok tanggal 18 sampai 25 Mei yang akan datang di Bali. Iya. Saya kira itu, terima kasih. Saya mau minta tepuk tangan dari kita semua untuk para narasumber saya, Pak Saparis, Mas Abe dan juga Nadine. Terima kasih banyak.